Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlini Ibrahim dari kelas 5 IF 3 dengan nomor pokok mahasiswa 073521111016. Di sini saya akan membuat tugas keempat, keamanan jaringan komputer saya. Itu dimana tugasnya itu kita mencari referensi tentang firewall, kemudian baca sampai paham mengenai firewall yang kita ketahui. Di sini kita bebas menjelaskan apa saja. Kita bebas menjelaskannya. Mau itu kegunaan, fungsinya bagi para pengguna, atau lainnya. Nah, saya langsung saja pada tugas saya. Nah, yang pertama di sini, apa itu firewall? Firewall merupakan alat cyber security atau keamanan cyber yang digunakan untuk menyaring lalu lintas dan data yang berbahaya atau mengancam. Firewall ini dapat berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras. Saya lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis firewall. Yang pertama yaitu jenis firewall yang pertama yaitu satu packet filtering firewall, kemudian yang kedua circuit level gateway, yang ketiga starter file inspection firewall, dan kelima proxy firewall, dan keenam next generation firewall. Nah, yang pertama packet filtering firewall ini itu merupakan sebuah mekanisme yang bisa memblokir paket data jaringan yang berdasarkan aturan yang sudah disetting pada para pengguna, sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu circuit level gateway. Gateway level circuit ini itu salah satu jenis firewall yang sederhana. Yang dimaksudkan di sini itu yaitu cara kerjanya yang cepat dan mudah untuk menyetujui atau menolak lalu lintas data-data. Kemudian yang ketiga yaitu starter file inspection firewall. Starter file inspection firewall ini firewall yang bertugas untuk melacak kondisi atau karakteristik dari operasi jaringan atau pengoperasian jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu proxy firewall. Yang keempat yaitu proxy firewall. Proxy firewall itu dia bertugas untuk melacak kondisi, karakteristik, dan operasi jaringan. Yang kelima yaitu firewall generation firewall, next generation firewall. Next generation firewall ini dia seperti proxy firewall, yaitu dia bertugas untuk melacak lapisan aplikasi atau memfilter lalu lintas yang masuk pada komputer kita. Nah, ini ada beberapa manfaat bagi para pengguna firewall. Di sini manfaatnya itu yang pertama ada proteksi dari serangan malware, kemudian filter konten dan pengamanan data pribadi. Ada juga pengendalian akses dan monitoring aktivitas jaringan. Dan terakhir meningkatkan kinerja jaringan. Nah, yang dimaksud pada poin pertama yaitu proteksi dari serangan malware. Itu firewall ini dapat memblokir akses dari program-program berbahaya atau malware berbahaya yang mencoba masuk ke jaringan kita.
Kemudian yang kedua ada filter konten, yang dimana filter konten itu merupakan firewall yang dapat digunakan untuk mengatur dan memblokir akses ke situs-situs. Sorry, ada motor yang lewat. Filter konten ini itu sudah berguna untuk mengatur dan memblokir akses dari situs-situs web berbahaya yang atau jenis konten tertentu. Kayak ini juga berguna untuk mengendalikan internet. Kemudian yang ketiga itu pengamanan data pribadi. Pengamanan data pribadi di sini, firewall ini berguna untuk membantu melindungi data pribadi kita yang ada di komputer, atau melindungi dari pencurian atau akses yang tidak sah. Ini yang ketiga ini penting dalam lingkungan bisnis di mana data sensitif dan sangat perlu untuk dijaga. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian akses. Pengendalian akses ini dapat digunakan firewall ini dapat digunakan untuk mengatur siapa yang memiliki sebuah akses ke dalam komputer kita atau ke layanan tertentu. Itu pengendalian akses dan diatur oleh firewall ini. Kemudian yang kelima yaitu monitoring aktivitas jaringan. Monitoring aktivitas jaringan di sini dapat digunakan untuk membantu aktivitas-aktivitas jaringan dalam mendeteksi potensi pencurian data atau mendeteksi prioritas-prioritas akses dan membatasi lalu lintas yang tidak perlu. Kemudian meningkatkan kinerja jaringan. Yang terakhir itu meningkatkan kinerja jaringan, yang dimana meningkatkan kinerja jaringan di sini itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan lalu lintas jaringan dengan mengatur prioritas akses dan membatasi lalu lintas yang tidak perlu, dan mensyaratkan regulasi dan kepatuhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada firewall yang saya ketahui. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.